Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rushan Siadi dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Dalam video kali ini, saya ingin mengkisahkan suatu hikayat, yakni hikayat Tahir Hamzah, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Hikayat Amir Hamzah. Pada suatu masa di Medain, terdapat seorang raja bernama Qubat Syahriar. Sedang Perdana Menteri kerajaan itu bernama Khawajih Al-Qasi. Perdana Menteri ini sangat bersahabat karib dengan seseorang yang bernama Bakhti Jamal. Bermula dari persahabatan dua orang inilah kisah Amir Hamzah dimulai. Suatu hari, Khawajih memberitahu sahabatnya Bakhti Jamal bahwa temannya itu akan mendapat celaka. Untuk menghindar azab itu, Bakhti Jamal harus tinggal dalam rumah selama 40 hari. Dan sebagai orang yang sangat percaya dengan sahabatnya, Bakhti Jamal melakukan hal yang disarankan sahabatnya tersebut. Tetapi pada hari ke-39, Khawajih mengajak Bakhti berjalan-jalan. Sebenarnya Bakhti sudah curiga karena Khawajih menganjurkan ia tinggal di dalam rumah selama 40 hari. Tetapi mengapa pada hari ke-39 sahabatnya mengajaknya berjalan-jalan keluar rumah? Tetapi karena Bakhti percaya bahwa Khawajih adalah sahabatnya, maka menurut pula Bakhti. Entah karena apa, Bakhti Jamal tiba-tiba menemukan harta karun yang sangat banyak. Dan seperti yang pernah ia khawatirkan sebelumnya, ternyata persahabatan Khawajih tidaklah tulus. Karena menginginkan harta karun itu, Khawajih membunuh Bakhti. Sebelum meninggal, Bakhti berpesan kepada Khawajih yang curang itu agar menjaga istrinya yang sedang hamil dan anaknya yang akan lahir. Sebagai wujud sesalnya, Khawajih pun menyanggupi permohonan sahabatnya yang telah dibunuhnya itu. Akhirnya, janda Bakhti melahirkan seorang anak yang diberi nama Buzurg Jamir. Buzurg Jamir adalah seorang anak yang cerdas. Ketika baru berusia 9 tahun, ia sudah menamatkan pelajarannya dan jadilah ia seorang ahli nujum. Karena profesinya inilah, ia menjadi tahu pula siapa yang sebenarnya telah membunuh ayahnya. Khawajih sangat takut mengetahui hal itu dan berencana menghabisi Buzurg Jamir melalui perantaraan orang lain. Tetapi orang suruhan itu tidak jadi membunuh Buzurg dan hanya menyembunyikannya saja. Dan pembalasan pun datang. Suatu ketika, Raja Qubat Syahriar bermimpi. Sebagai seorang Perdana Menteri, dipanggilnyalah Khawajih untuk menafsirkan mimpi raja. Ternyata Khawajih tidak bisa menafsirkan mimpi itu, maka raja pun memanggil Buzurg sebagai seorang nujum. Dengan rinci, Buzurg menjelaskan makna mimpi sang raja. Lewat perjumpaan dengan raja itulah, Buzurg mengadukan semua yang dialami dan menimpa almarhum ayahnya yang telah dibunuh oleh Khawajih. Maka murkalah raja kepada Khawajih dan menyuruhnya untuk dihukum mati. Seluruh harta ayahnya yang telah dirampas oleh Khawajih dikembalikan kepada Buzurg. Tidak hanya itu saja, Buzurg akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Medain menggantikan Khawajih. Sejak saat itu pula lah Buzurg selalu menjadi penasihat raja. Buzurg meramal bahwa raja akan mendapat seorang putra dan sebaiknya dimakai Nusirwan. Buzurg meramal juga bahwa musuh akan datang dari Arab sehingga raja memerintahkan untuk membunuh semua perempuan yang sedang hamil. Nun, di tempat lain di Mekah adalah seorang yang bernama Abdul Muthalib yang memperoleh seorang putra dan diberi nama Amir Hamzah, sedangkan bujangnya Umayyah al-Damri juga mendapat seorang anak yang dinamainya Amir bin Umayyah. Buzurg yang mendapat tugas dari raja untuk membunuh semua perempuan hamil dan bayi yang baru lahir tidak tega membunuh dua bayi itu. Bahkan dalam penglihatannya, kedua bayi itu akan menjadi seorang besar, maka kedua bayi itu tidak dibunuhnya. Waktu berlalu, Raja Qubat mangkat dan digantikan oleh Nusirwan putranya, Amir Hamzah atau Hamzah dan Amir bin Ibnu Umayyah atau Amir mulai beranjak dewasa. Mereka berdua belajar di mana. Suatu ketika, mereka berdua berhasil menyelamatkan upeti Mekah yang dikirim kepada Raja Nusirwan. Penyamun yang akan merampas upeti itu akhirnya menyerah pada Hamzah dan menjadi pengiring Hamzah yang setia. Hamzah jatuh hati pada putri Raja Nusirwan. Nama putri itu adalah Mihnigar. Putri itu pun jatuh cinta kepadanya. Ketika mereka berdua sedang bercumbu di dalam istana, Raja Nusirwan melihatnya, maka murkalah raja dan berencana menangkap Hamzah. Berbagai macam cara ditempuh untuk membunuh Hamzah, berbagai tipu muslihat dicoba, tetapi Hamzah berhasil lolos
Pernah raja mengumpankan anaknya, tetapi putrinya justru tertawan oleh Hamzah, dan pada hari ketiga, kedua putri raja itu diantar kembali ke istana. Begitulah hikayat ini kemudian secara panjang lebar mengisahkan perjalanan Hamzah yang menolong Azra dan menyerang Ifrit, Hamzah yang diberi hadiah topi ajaib Sulaiman oleh Azra, Hamzah yang ditangkap oleh Herbadiu, anak Ifrit tetapi akhirnya berhasil membunuhnya, dan akhirnya Hamzah yang berhasil menikahi Azman, kemenakan raja. Itu saja hikayat dari Amir Hamzah. Adapun pesan-pesan yang dapat kita ambil dalam atau yang terkandung dalam hikayat ini, yaitu yang pertama, bahwa kita tidak boleh memberikan kepercayaan kita 100% kepada orang lain. Harus ada rahasia yang memang harus kita jaga. Selain itu, kita juga tidak boleh mempercayai apa yang dikatakan orang lain secara keseluruhan, apalagi jika apa yang dikatakan orang tersebut tidaklah logis menurut kita. Karena terkadang sahabat adalah musuh dalam selimut. Kita bisa dihancurkan dengan mudah dan berkeping-keping terdalam, karena biasanya kita jarang atau tidak memfilter, tidak menyaring apa yang dikatakan oleh orang lain atau orang-orang terdekat kita. Seperti halnya yang dialami oleh Bakti Jamal, karena kepercayaannya yang tinggi kepada Khawajah, sehingga ia tidak merasakan niat kejam yang dari sahabatnya itu ketika mendapatkan harta duniawi. Yang kedua, bahwa kita tidak bisa menyembunyikan buah durian, karena walaupun kita menyembunyikannya di dalam peti dengan rapat, tapi baunya pasti akan tercium juga. Jadi kita harus berani mengakui kesalahan, harus jujur. Jangan seperti Khawajah yang membunuh sahabatnya sendiri, yang kemudian boleh jadi dia tidak mengungkapkan kisah aslinya kepada istri Bakti Jamal perihal mengapa suaminya bisa meninggal atau bisa terbunuh, sehingga pada akhirnya kasus ini pun bisa diungkap oleh Buzurg Jamil, anaknya Bakti Jamal sendiri. Yang ketiga, orang akan memanen apa yang ia tuai atau yang ia tanam. Karma itu berlaku bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, maka suatu saat kita akan mendapat balasan yang setimpal atau bahkan lebih dengan apa yang sudah kita lakukan kepada orang tersebut. Dalam hikayat ini, Khawajah yang membunuh Bakti Jamal perihal harta karun, dia melakukan hal tidak baik kepada Bakti Jamal, namun suatu ketika dia mendapatkan balasan yang jauh lebih parah dari yang dia pernah lakukan, yaitu menanggung malu. Harta yang sudah didapatkan dari kekejian kepada Bakti Jamal harus diganti, dan parahnya lagi, dia dihukum mati atas titah sang raja karena sudah mengetahui hal-hal busuk mengenai Khawajah. Yang keempat, kita sebagai manusia harus punya life skill, bisa bertahan dan memiliki kesempatan untuk dapat hidup lebih baik. Kita harus pintar dan baik. Misalnya dalam hikayat ini, Buzurg Jamil mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi sebagai Perdana Menteri sekaligus penasihat raja karena kemampuannya dalam ilmu nujum yang lebih baik daripada orang lain. Seandainya Buzurg Jamil tidak memiliki keahlian ini, maka yakin pasti bahwa dia tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri dan penasihat raja, dan boleh jadi kasus ayahnya tidak akan pernah terungkap. Yang kelima, sekaligus ini pesan yang terakhir yang saya temukan dalam hikayat ini, bahwa kita sebagai manusia, kita pasti memiliki perasaan cinta kepada lawan jenis, dan itu memang fitrah. Itu adalah hal-hal yang normal, tapi penting untuk melibatkan pikiran yang bersih dan jangan dikendalikan oleh hawa nafsu. Karena hal itu juga akan yang menyebabkan seorang Hamzah dicari dan akan ditangkap oleh Raja Nusirwan atas perilakunya kepada sang putri raja. Sekian dari hikayat ini dan juga pesan-pesan singkat yang saya temukan dalam hikayat ini. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Jika ada yang lebih itu datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.